Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rusdi dengan nomor NIM 2012-111, kelas PI 5C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Prodi PAI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Nah, yang pertama adalah pengertian kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Nah, maksudnya adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini harus wajib memahaminya. Jadi yang berkaitan dengan kurikulum ini wajib memahami dan apa itu kurikulum. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini adalah suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, maksudnya ini adalah jadi pengembangan kurikulum ini suatu proses perencanaan dan penyusunan dan disusun dan dilakukan agar menghasilkan bahan mengajar dan digunakan untuk tujuan pendidikan secara nasional. Baik, materi selanjutnya adalah pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 ini merupakan suatu peralihan pelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher-centered menjadi student-centered. Hal ini sesuai dengan tuntutan di masa depan. Peserta didik harus memiliki kecakapan dan belajar. Nah, maksudnya itu ini tuh harus peserta didik dulu di masa depan nanti harus punya tujuan dan harus punya tujuan berpikir, harus bisa bercakap dan belajar. Materi selanjutnya yaitu peran kurikulum. Peranan kurikulum terdiri dari peranan konservatif, peranan kreatif, serta peranan kritis dan evaluatif. Peranan konservatif di mana kurikulum diperuntukkan sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai warisan budaya yang masih relevan dengan generasi saat ini, khususnya para siswa sebagai generasi muda di Indonesia. Baik, dan selanjutnya pembelajaran. Nah, pembelajaran ini merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan karena adanya sebuah keharusan maupun tuntutan dalam sebuah profesi untuk berkaitan dengan keadaan dan kenyataan. Jadi, pembelajaran di sini tuh memang harus diharuskan atau dituntut untuk menjadi profesi yang berkaitan dengan keadaan dan kenyataan. Baik, selanjutnya adalah fungsi kurikulum. Nah, fungsi kurikulum ini adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Nah, maksudnya ini adalah adanya perubahan zaman mengharuskan kita untuk cepat tanggap dalam mengelola suatu hal, sesuatu yang terlibat akan bertahan, sedangkan sesuatu yang biasa-biasa saja akan tergeser. Jadi yaitu tentang pengembangan kurikulum. Nah, pengembangan kurikulum ini adalah suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, maksudnya ini adalah jadi pengembangan kurikulum ini suatu proses perencanaan dan penyusunan dan disusun dan dilakukan agar menghasilkan bahan mengajar
dan digunakan untuk tujuan pendidikan secara nasional. Baik, materi selanjutnya ialah tentang kurikulum ideal dan aktual. Kurikulum ideal dan aktual itu sesuatu yang berisi yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Jadi, suatu rencana atau program tertulis yang merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh sebab itu, guru seharusnya dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan kurikulum. Materi selanjutnya, hidden curriculum, menunjuk pada segala sesuatu yang dapat berpengaruh dalam berlangsungnya pengajaran dan pendidikan yang mungkin meningkatkan atau mendorong atau bahkan melemahkan usaha pencapaian tujuan pendidikan. Maksudnya adalah hal atau kegiatan yang terjadi di sekolah dan ikut memengaruhi perkembangan peserta didik, tetapi tidak diprogramkan dalam kurikulum potensial atau ideal. Baik, materi yang terakhir adalah tentang kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan agama Islam adalah ajaran pokok Islam yang meliputi masalah akidah, syariah, dan akhlak. 3 ajaran pokok kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun iman, Islam, dan ihsan. Maksudnya bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam tujuan pendidikan Islam. Itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.